Banyak baju, celana, dan sneakers yang ternyata memiliki corak warna yang sama, pattern yang sama, dan bahkan plek ketiblek atau 11-12 dengan produk luar negeri. Ibaratnya konsep amati, tiru, dan modifikasi, seperti sudah tertanam di industri fashion Indonesia dengan dalih terinspirasi. Tapi sebenarnya copy paste atau rip off dari produk luar maupun produk dalam negeri ini apakah bisa menjadi pelanggaran secara hukum? Apakah produk rip off ini legal secara etika? Karena bahkan beberapa brand fashion pun bersikeras demi memberikan produknya orisinalitas dengan mematenkan satu produk maupun lini logo yang sudah mereka garap. Mari kita rangkum tentang bisa nggak sih dan bahkan apa saja hukum yang terkait dengan potensi plagiarisme ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Sebenarnya, plagiarisme yang membuat satu brand menjadi rip-off dari brand lain pun bukan hanya hadir di dunia fashion, melainkan juga ada di budaya pop lain seperti perfilman, musik, dan bahkan video game, atau bahkan di luar budaya pop seperti bisnis dan sebagainya. Tidak heran bila di Indonesia ada beberapa peraturan perundang-undangan terkait plagiarisme dan hak atas kekayaan intelektual dalam satu produk, termasuk brand yang baru berdiri dan produk yang ingin digarap. Apalagi bila kamu melihat banyak sekali fashion yang terinspirasi atau bahkan mengambil artwork maupun motif untuk dibuatkan versi rip-off-nya dengan kualitas yang berbeda dari produk aslinya. Contohnya seperti retail produk dengan kelas KW atau sering disebutkan sebagai ori bawaan pabrik, atau sekedar menghimbau pembelinya bahwa produk tersebut adalah produk reject meski pada dasarnya produk tersebut bukanlah buatan asli dari brandnya. Di luar dari itu, banyak juga ilustrasi dari suatu fashion seperti t-shirt, jaket, dan bahkan tas pun ada yang dijiplak desainnya dari desainer maupun ilustrator lain yang mana hal tersebut adalah ilegal. Contohnya Erigo yang salah satu ilustrasi dari sweater varsity-nya ternyata menjiplak dari seniman asal Polandia dan Belarusia. Bahkan imbas dari ketahuan plagiat tersebut, Erigo harus menutup pameran dan penjualan dari lini mereka di 2020 demi bisa bermain aman dan menutup kemungkinan pamor yang berkurang. Namun Erigo pun telah berbenah semenjak hal ini dan tidak pernah ada lagi kabar plagiarisme dari salah satu brand fashion lokal ternama di Indonesia ini. Lalu dari desainer kelas runway pun ada yang dituding menjiplak karya desainer luar negeri. Koleksi Prio Octaviano di Jakarta Fashion Week 2015, tepatnya pada ajang Dewi Fashion Nights 2014, Prio Octaviano menampilkan koleksi bertajuk African Blue. Namun bukannya mendapatkan reaksi hangat seperti yang diharapkan, koleksi ini malah dituding menjiplak karya-karya koleksi Prabal Gurung Fall Winter 2014 di New York Fashion Week. Karena kasus ini pun, Prio memilih mundur dari Dewi Fashion Night. Tapi ingat, hal seperti ini sebenarnya sudah biasa dalam dunia pekerjaan, tidak hanya fashion. Bukannya membela Prio, tapi bisa saja Prio memang tidak ada niatan untuk mengambil inspirasi dari Prabal, jadi kita tidak pernah tahu. Buntut dari plagiarisme motif tersebut pun sempat terjadi lagi dan bahkan digunakan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo pada 2022 lalu. Tepatnya pada desain pakaian yang digunakan oleh Bapak Jokowi pada sidang tahunan MPR 2022 lalu. Kontroversi tersebut bahkan diketahui oleh desainer aslinya, yakni Didit Maulana di 20 November 2023, bahwa desain pelopor dengan motif yang sama dibuat untuk pengantin asal Bangka Belitung garapannya sebelumnya. Lantas apa yang membuat desainer fashion saling menginspirasi dan bahkan melakukan copy paste produk yang dibuat? Bila berspekulasi, amat mungkin desainer tersebut melakukan copy paste suatu produk adalah untuk mengikuti mainstream dari fashion yang sedang hype dan penuh demand. Atau bisa juga sekedar saling adu cepat patenkan logo maupun motif agar memiliki hak originalitasnya sendiri, hitam di atas putih mengikuti perundang-undangan yang ada. Namun bila mengulik dari undang-undang yang ada, fashion bisa dibilang plagiat bila memiliki motif dan komposisi warna yang serupa. Tapi jika hanya memiliki perbedaan sebanyak 10% ke bawah menuju kemiripan dan ada perubahan sedikit atau perbedaan motif, hal tersebut bisa dikategorikan sebagai terinspirasi dan tidak ada hukum yang menjelaskan terkait permasalahan dari terinspirasi tersebut. Selain itu, menurut Ketua Umum APPMI atau Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia, yaitu Taruna K. Kusmayadi, berpandangan serupa bahwa karya fashion pun boleh-boleh saja dan bahkan diterima. Namun bila sampai plagiarisme atau mencontek dari desainer lain, itu bisa jadi beda cerita. Jalur hukum pun bisa dilakukan oleh korban yang akan melontarkan hukuman dan bahkan biaya ganti rugi pemakaian aset produk hingga miliaran rupiah. Di lain hal, ada juga brand yang punya nama sama, seperti contohnya Fans of the Wall dengan Fans of the Top, di mana Fans of the Top adalah brand sneakers KW Indonesia yang mampu menggocek pembeli dengan memiliki produk yang serupa dengan produk Fans of the Wall, namun dengan harga yang lebih terjangkau. Hal seperti ini bisa dijerat pasal plagiarisme dan pencurian properti menurut perundangan hak atas kekayaan intelektual. Namun bila suatu produk memiliki perbedaan motif namun punya warna yang sama atau sebaliknya, malahan tidak ada permasalahan yang bisa dijerat. Contohnya Vans dengan Ventela dan berbagai sneaker vulkanisir yang rilis hingga saat ini pun memiliki kiblatnya sendiri. Hal tersebut tergantung dari hukum di Indonesia. Ilegal atau tidaknya tergantung dari hukum di berbagai negara. Termasuk bila kamu berada di Amerika Serikat, korban plagiarisme tentu bisa menuntut dengan membawanya ke meja hijau. Namun bila kamu berada di Tiongkok, hukum terkait plagiarisme lebih dilonggarkan dari berbagai ranah termasuk fashion. Di sisi lain, tidak semua brand punya kemudahan dalam memberikan produknya sebuah orisinalitas agar tidak dijiplak oleh orang lain. Mengingat pematenan produk juga
juga memakan biaya yang besar, serta harus berkutat dengan hukum demi bisa mendapatkan hak desain. Kemiripan atau plagiarisme pun terbilang subjektif juga di dunia fashion. Ada pro dan kontra yang membuat orang bisa mengira bahwa produk tersebut adalah hasil jiplakan, sedikit mirip, atau bahkan original. Meski demikian, originalitas dalam suatu fashion tidak serta-merta ada dan tercipta di suatu waktu. Bahkan fashion yang terlahir di era sekarang pun bisa jadi ada di era sebelumnya. Dan cara untuk mengabadikan produk dalam brand tersebut adalah di dalam suatu perundangan, atau disebutnya sebagai paten dari motif maupun logo. Sebuah brand tentu bisa memberikan motif maupun logo dari produk miliknya di beberapa konstitusi hak atas kekayaan intelektual, hak cipta, maupun undang-undang pencipta. Secara jelasnya, produk yang dipatenkan di Indonesia akan disahkan dan menjadi legal menurut UU RI nomor 14 tahun 2001 maupun 2 nomor 28 tahun 2014. Di luar dari permasalahan ini, memang banyak hal yang menjadi faktor brand fashion tersebut mengikuti jejak dan desain dari siapa. Apalagi brand besar pun memiliki inspirasi yang tersendiri di lini fashion kelas atas, serta harus memperkuat demand desain dengan cara mengikuti lini fashion kelas atas untuk kelas fast fashion. Anggaplah seperti rantai makanan, di mana setiap desain akan tetap dicaplok oleh fashion di bawahnya hingga seterusnya, sehingga di berbagai level kamu akan menemukan lebih banyak bentuk dan motif yang serupa. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.